Jadi kali ini aku akan berbagi di video ini tentang perlengkapan bayi, apa aja yang harus kita beli, dan pastinya dengan budget yang terjangkau atau super murah. Jadi buat kalian yang penasaran dan untuk kalian orang tua baru, boleh ditonton video ini sampai selesai. Oke, di video kali ini kalian akan melihat apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum persalinan, dan apa aja yang udah aku beli untuk menyambut bayi pertama aku. Jadi tonton terus sampai selesai. Oke, kita langsung mulai aja. Aku akan mulai dari baju bayi. Di sini aku beli 3 macam jenis baju bayi, dari yang singlet seperti ini, kemudian aku juga ada beli yang lengan panggung dan lengan panjang. Jadi semuanya aku beli sebanyak 6 piece atau setengah lusin aja. Dan untuk bahannya aku pilih yang bahannya nyaman digunakan untuk bayi, karena kan kulit bayi itu sensitif. Dan warnanya ini aku random aja untuk warnanya, karena kan semua bayi itu pasti lucu-lucu aja kalau kita mix dengan warna-warna yang bervariasi. Dan untuk baju bayinya aku juga beli kaos tuh, beli kaos dalam untuk bayinya. Jadi sebelum pakai baju dia pakai kaos dulu supaya si bayi hangat tubuhnya, tidak hipotermi seperti itu guys. Dan aku belinya cuma 6 piece aja, super murah. Jadi kalau mau belanja perlengkapan bayi itu kita nggak boleh terlalu hedon, karena bayi usia 0 sampai 3 bulan biasanya perkembangannya itu cepat. Jadi kalau misalnya kita banyak belanja perlengkapan bayi usia 0 sampai 3 bulan terlalu banyak, nantinya nggak akan kepake guys. Dan aku nggak beli gurita guys, karena menurut aku bayi itu nggak butuh gurita, dan dia nggak butuh pengikat perut. Malah kalau misalnya kita terlalu kencang untuk mengikat si perut bayi menggunakan gurita, itu malah akan mengganggu pertumbuhan bayi. Kemudian bayinya akan sesak, karena kan bayi mimik terus. Jadi aku nggak beli gurita, karena nanti aku juga nggak akan pakai gurita. Selanjutnya kita akan ke popok bayi. Jadi aku di sini beli agak banyak untuk popok bayinya. Aku beli 24 piece atau lusin, karena nantinya aku akan berusaha untuk menghindari penggunaan pampers, karena berbahaya sebenarnya kalau kulit bayinya terlalu sensitif, maka akan terjadi ruam pampers pada pantatnya ataupun merah-merah di area selangkangan bayi. Jadi aku beli agak banyak untuk popoknya, dan warnanya random guys. Tuh, nggak masalah sih, entah cewek cowok dia pasti cocok-cocok aja dipakein dengan warna-warna ini. Selanjutnya kita harus beli celana bayi, karena 1 minggu atau 2 minggu paling lama setelah si tali pusat bayi lepas, kita udah boleh pasangin celana. Jadi aku beli 3 jenis celana dulu. Ini juga banyaknya juga cuma 6 piece aja. Jadi aku beli celana panjang biar bayinya gak kedinginan. Kemudian juga ada celana yang langsung ada penutup di kakinya. Aku cuma beli 2. Ini untuk bobo aja sih. Kalau bobo biasanya boleh sih kita pakein pampers bayinya, tapi harus sering-sering diganti untuk pampersnya, untuk menghindari terjadinya ruam popo. Apalagi kalau misalnya bayinya perempuan guys, jadi dia sensitif, daerah kewanitaannya itu harus tetap kering. Tuh harus hati-hati, kalau bayi kalian perempuan harus
cepat dan sering ganti pampers dan celananya. Kemudian aku juga beli jenis celana yang kayak gini. Aku sih bilangnya ini kacamata. Lucu kan? Oke, lucu banget. Bahannya enak banget nih. Aku juga beli 6 piece aja karena hemat adalah kunci. Oke, selanjutnya kita masuk ke bedong. Jadi untuk bedongnya aku ada 2 macam. Jadi yang kayak gini, yang agak kaku kainnya, biasanya untuk alas, dan yang satunya yang super lembut. Ini untuk bedong bayi baru lahir ataupun untuk selimutnya gitu boleh juga. Tuh, super lembut, harus kita cari yang super lembut. Dan memang kalau untuk bedongnya ini agak lumayan mahal, tapi nggak apa-apa supaya si bayi nyaman. Aku belinya setengah lusin. Dan ini nantinya kemungkinan kita akan beli agak banyak lagi karena biasanya si bayi itu sering pipisnya sering banget. Dan untuk bedong ini kita nggak harus bedong si bayi sampai usia 1 bulan guys. Jadi biasanya cuma untuk menghangatkan si bayi aja, jadi nggak perlu dibedong terlalu lama dan terlalu erat untuk bedongannya. Next, aku juga ada beli celemek bayi. Jadi untuk celemek bayinya aku beli 2 aja. Ini untuk ngelap kalau misalnya si bayi habis minum susu, ini ASI. Jadi kan kadang dia gemoh atau apa ya namanya ya. Pokoknya kalau bayi kekenyangan itu biasanya dia harus kita pupuk dulu, kemudian keluarlah itu sisa-sisa makanannya lewat mulut, bisa kita lap pakai ini, cukup 2 aja, ataupun kita juga bisa lap pakai tisu basah tanpa alkohol ya guys. Kemudian jangan lupa juga untuk membeli karpet bayi. Seperti ini, jadi bisa dibolak-balik, bisa pakai yang belakang, bisa pakai yang bagian depan tuh. Jadi si bayi itu di kasur terus kita kasih karpet ini biar nanti kasurnya nggak basah kena pipis atau pupnya si bayi guys. Oke, sekarang tempat tidur. Jadi untuk tempat tidurnya aku beli yang kayak gini. Tuh, udah ada gulingnya, udah ada kelambu, dan di dalamnya ada karpet kecil yang nantinya akan aku pakai kalau misalnya lagi pergi-pergi terus mau ganti popoknya bayi, jadi bisa pakai karpet kecil itu guys. Dan ini untuk bantalnya. Oke, mari kita lihat. Ini tidak ada bantal di dalamnya. Jadi untuk bantalnya itu di sini dia ada bulatan. Tuh. Sebenarnya si bayi tidak efektif tidur di bantal yang seperti indang guys. Jadi aku tetap beli bantal yang biasa saja, yang pastinya nyaman digunakan untuk bayi. Beli bantal yang seperti ini. Tuh. Jadi buat kalian yang tertarik dan suka dan merasa lucu lihat bantal bayi yang ada bolongannya seperti ini, sebenarnya bayi itu nggak nyaman tidur di bantal yang seperti ini. Buktikan sendiri kalau nggak percaya. Jadi aku beli yang bantal kayak gini. Bantal seperti biasa yang sering kita pakai. Tuh. Beli 1. Kemudian ada juga selimutnya. Oke, sebentar. Dan untuk selimutnya aku pilih yang super lembut. Tara. Sorry, ini handuk. Dan untuk selimutnya aku pilih yang super lembut dan nyaman. Coba kita lihat.
aku beli selimut yang kayak gini. Ini selimut yang bisa kita pakai kalau misalnya kita pergi keluar atau sepulang dari rumah sakit habis persalinan, kita bisa pakai ini. Ada bentuk kepalanya guys, tuh gendong deh. Lucu deh, tidak sabar ya, nggak berat. Oke, aku juga udah beli gendongan, jangan lupa karena nanti kita akan menggendong si bayi. Oke, jadi aku pilih warna coklat biar nempel aja tuh kayak begini tuh, dan dia nggak bakalan sakit nantinya. Tuh guys, lembut banget. Nggak boleh lupa juga kita beli bag untuk si baby. Jadi ini ada dua, yang besar dan yang tanggung. Kita buka yang tanggung dulu ya guys. Sama aku pilih dari Baby Scott dan warnanya juga coklat. Ini untuk tempat pampers, botol bisa ditaruh di sini. Dia ada kantongnya juga. Jadi nanti kalau misalnya pergi imunisasi, kita bisa pakai tas ini. Selanjutnya, nih, yang nantinya akan aku pakai pergi ke rumah sakit saat lahiran nanti. Aku akan bawa tas ini untuk pakaian bayinya. Kalau sempat aku akan bikin video untuk packing barang-barang apa aja yang harus kita bawa untuk persalinan, dari yang harus ibu persiapkan untuk ibu sendiri dan untuk bayi. Jadi nanti aku akan masukin barang-barangnya di sini. Tuh lumayan besar. Lumayan besar guys. Nanti ini dicopot aja. Karena berat banget. Ini juga ada kantong juga. Tuh, lihat nggak sih itu? Ada kantong juga. Pokoknya banyak kantongnya yang nantinya akan kepake banget deh. Tuh, oke, sesek. Jangan lupa juga guys, kita harus beli handuknya. Ini aku beli handuknya super lembut dan lumayan besar. Bahannya nyaman banget sih ini, bakalan suka. Jadi nanti handuk ini harus kita bawa juga ke rumah sakit. Pokoknya nanti aku akan bikin video lagi untuk packing barang-barang yang harus aku bawa ke rumah sakit untuk persalinan. Guys, aku hampir lupa, ini nggak boleh ketinggalan, apalagi bayi yang baru lahir. Kita harus beli topi, kemudian sarung tangan dan sarung kaki itu harus ada untuk bayi yang baru lahir. Karena apa? Supaya bayinya tuh nggak kedinginan. Karena bahaya sekali ya guys kalau misalnya sampai si bayi itu kedinginan atau hipotermi. Beli yang kayak gini. Topinya jadi baru lahir dia langsung kita pakein topi, kaos kaki dan sarung tangan. Aku beli cuma itu yang ada topinya 2 karena aku yakin gak akan lama untuk di rumah sakitnya. Biasanya kan habis lahiran kalau udah sehat-sehat aja besoknya boleh pulang, jadi gitu pertimbangannya. Dan di rumah nanti nggak akan terlalu sering pakai topi tuh.
jadi cuma ada 3 pasang aja. Dan warnanya pastinya random lah, aku pilih semuanya. Dan aku akan share untuk perlengkapan bayinya. Oke, jadi ini dia barang-barang harus pakai si bayi. Udah beli, dan ini untuk size-nya itu, untuk size-nya semuanya aku pilih yang super kecil karena aku takut si bayi nggak akan maksudnya si bayi akan alergi dengan merek atau produk tertentu. Jadi aku sengaja beli yang kecil-kecil aja. Ini baby oilnya, ini untuk melembabkan kulit bayi. Kemudian ini body cologne-nya biar si bayi tetap wangi, meskipun ya si bayi itu nggak dipakein apa-apa aja udah lucu, udah gemes wanginya. Kemudian aku jaga-jaga kalau misalnya dia ada ruang pampers, jadi aku beli ini. Terus bedaknya juga aku pakai yang kecil aja karena aku takut kalau misalnya dia alergi nanti bisa kita ganti lagi. Dan aku juga beli baby hair lotionnya, cotton bud jangan lupa, karena nanti kita akan sering-sering perawatan area telinganya bayi. Dan aku beli ini krim untuk kulitnya bayi. Jangan lupa juga untuk mandinya itu kita beli sampo baby. Aku pakai yang merek Johnson kebanyakan karena nanti aku akan coba-coba itu. Kalau misalnya cocok ya kita akan tetap pakai merek ini. Kalau misalnya si bayi alergi maka kita akan ganti dengan produk yang cocok untuk si bayi. Jangan lupa kita juga beli ini minyak telon, minyak kayu putih. Nah terus karena nanti aku akan isi, aku juga ada jaga-jaga untuk beli pembersih botol-botol si bayi. Dari Sleep juga ada beli botol miliknya, ada beberapa. Kemudian ini laundry deterjen. Jadi semua barang yang aku beli sekarang akan aku cuci lagi karena semua barang yang baru kita beli itu harus kita cuci terlebih dahulu sebelum kita gunakan untuk bayi. Karena bahaya banget guys kalau misalnya kita langsung pakein ke bayi. Jadi sebelum kita packing untuk persiapan persalinan ke rumah sakit, kita harus cuci semua barang yang akan digunakan si bayi. Jadi aku pakai dari Sleep, dan ini juga ada untuk sop seniornya baby. Jadi habis ini setelah semua ini, setelah video ini aku akan cuci semua barang-barang bayi aku. Oke, aku rasa cukup segitu aja untuk barang-barang yang sudah aku beli. Dan ini murah banget karena aku memang beli seperlunya dan apa yang dibutuhkan dan benar-benar dibutuhkan si bayi. Jadi buat kita yang baru menerima anugerah Tuhan dan belum punya pengalaman untuk mempersiapkan perlengkapan bayi, sebaiknya jangan terlalu down atau terlalu berlebihan dalam mempersiapkan perlengkapan bayi. Jadi gunakan atau pilih yang benar-benar bermanfaat dan bakalan dipakai si bayi setelah dia lahir. Apalagi untuk usia 0-3 bulan itu pakaiannya bakalan cepet banget nggak pakainya gitu, soalnya nanti dia akan bertambah besar, jadi kita harus beli lagi untuk si bayi. Jadi untuk apa sih beli terlalu banyak dan berlebihan untuk bayi baru lahir, karena dia belum butuh itu guys. Dan ini semuanya cuma 2 jutaan ya satu belanjanya, dan udah lengkap semuanya. Jadi buat kalian boleh ditiru untuk tips
setengah lusin setiap baju dan perlengkapan bayinya. Oke, aku rasa segitu aja karena aku sudah sangat sesak. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang belum berpengalaman dalam mempersiapkan perlengkapan bayi, dan juga buat kalian yang penasaran, nanti aku akan bikin video untuk perlengkapan apa aja yang harus kita bawa ke rumah sakit untuk persalinan, baik itu dari perlengkapan ibu dan bayi. Jadi tonton terus video ini, jangan lupa like dan subscribe.